Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, monggo saya udah share co-host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba Radina billah Billahi robba wa bil islami dina wa bil islami wa dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa wahid hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin Birahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ayatnya pendek tapi salahnya dua itu. Ya benar. Nah, jadi itu ma yang di nomor 4 dan nomor 8 itu Iya. bukan harf ya. Kalau harf itu nanti dia artinya nafi, tidak. Padahal di situ ma-nya berperan sebagai isim mausul. Kenapa? Karena yang namu itu butuh maf'ul bih. Mengetahui apa? Ma tubduna, apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi ma-nya di situ menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Dan yang bisa menjadi maf'ul bih itu pasti isim. Jadi nggak mungkin harf. Seandainya ya kita nggak tahu artinya ya'lamu, ada nggak ciri-ciri secara fisik yang kita bilang oh ya ini isim, yang ini harf? Ya, oke. Yang jelas kalau ma, kalau tanpa apa-apa, kalau dia nafi itu biasanya pada fi'il madhi. Kalau pada fi'il mudhari itu kalau seandainya ma itu berperan sebagai harf nafi itu biasanya ada ilah. Nah, sedangkan di situ nggak ada ilah sama sekali. Jadi kalau fi'il mudhari menggunakan nafi itu biasanya yang sering dipakai menggunakan la. Ya, yang sering menggunakan la. Kalau ma itu biasanya dipakai untuk fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu kadang-kadang juga nggak ada indikator apapun. Ya. Tidak ada ilah. Tapi kalau fi'il mudhari itu biasanya ada ilah. Kalau untuk cuma sekedar nafi biasa, fi'il mudhari itu lebih sering menggunakan la. Ya. Jadi kalau ada ma pada fi'il mudhari itu patut kita curigai. Bisa jadi ini bukan, kalau nggak ada ilah, itu apalagi dia di tengah-tengah kalimat. Ma-nya itu ya, habis ma-nya itu di tengah-tengah kalimat, bukan di awal, maka ma itu kebanyakan adalah ma mausul. Jadi isim mausul. Baik, nomor 1 wawunya adalah istinaf. Yang kedua, Allahnya adalah isim mufrad. Nah, di situ isim mufradnya rafa karena menjabat sebagai mubtada. Kalau ditanya nanti khobarnya di mana? Kalau Allah itu adalah mubtada, maka khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Dan khobarnya Allah adalah jumlah fi'liyah yaitu ya'lamu dan fa'ilnya nanti. Ya'lamu dan fa'ilnya.
Nah, nomor 3, ya'lamu adalah fi'il Fi'il mudhari. mudhari sahih akhir. Dia rofa. Tapi rofaknya ya'lamu itu tidak ada kaitannya dengan khobar. Karena yang jadi khobar bukan ya'lamu sendirian. Fi'il tidak bisa menjadi khobar sendirian. Huwa Fi'il itu ya'lamu. ya'lamu sama huwanya. Oleh karena itulah maka penyebab rofaknya ya'lamu itu bukan karena dia khobar. Ya, karena kenapa? Ya'lamu itu rofa karena apa? Eh, karena huwa ya'lamu. Ya'lamu kan pasti rofa. Nah, kenapa rofaknya itu? Karena itu apa namanya fi'il mudhari yang original af'al khamsah. Bukan, sahih akhir ini. Bukan Sorry, afal akhir khamsah. fi'il mudhari Kenapa dia Akhir rofa? sakit gitu. Ya, ya ini sahih ini. Yang terakhirnya sehat. yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Itu dia. Tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Itu penyebab dari rofanya fi'il mudhari. Baik, nomor 4. Nomor 4 adalah tadi isim ya. Isim. Ya, isimnya ini isim mausul. Nomor 5, tubaduna. Fi'il mudhari Fi'il mudhari apa ini? af'al khamsah. Nah, ini baru afal khamsah. Nomor 6, wawunya. 6 fa'il, jadi isim. Oke, isim dhamir baris muttasil sebagai fa'il. Kemudian nomor 7, Haf istinaf. bukan, itu ahaf atau Oh, haf ya atau menyambung. atau menyambung. Terus nanti yang disambungkan apa sama apa? Apa kemana Eh, itu? ma dengan ma. Ma Ma dengan tubedu ma. dengan ma tubedu. Baik. Jadi nomor 8 adalah ma. Isim. Ma ini adalah isim mausul. Kalau boleh tanya, ma yang nomor 8 ini isim mausul, mabni sukun, mahalnya mahal apa? Karena dia isim mahal rofa. Mahalnya mahal nasab. Oh, Karena nasab. diatofkan ke ma nomor 4, di mana nomor 4 ini adalah menjadi Oh, maf'ul bi. maf'ul bihnya siap Iya, lamu. Oh, ya iya lamu. betul-betul. Jadi ini sama-sama mahal nasab. Iya. Oke. Nomor 9. Takjurun. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari afal khamsah. Kemudian nomor 10-nya wawunya adalah Isim domin. Wawunya. isim dhamir. Isim dhamir baris muttasil. Ya. Baik. Khayyat. Khayyat itu penjahit. Siap itu pakaian. Oke, sekarang kalau laki-laki satu orang rofa. Hayatu siyabin. Hayatusti. Hayyatu siyabin. Kalau kalau jarnya Hayati. hayyati Hoyat. siyabin. Kemudian kalau nasab Hoyata. hayyata siyabin. Sekarang kalau dua orang laki-laki rofa. Hayata siyabin. Oh, Kalau jar sama nasab Hayatoi. toi. hayyatoi siyabin. Nah, ini Siyabin. nulisnya jangan digandeng, harus dipisah. Oh, harus dipisah. Hayyatoi harus dipisah. Nggak boleh digandeng. Oh, Mudhaf dan gitu. mudhaf ilaih itu nggak boleh gandeng, ya. Oh, Penulisannya tetap harus sendiri-sendiri. Bahwa cara membacanya itu satu kesatuan ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak boleh dipisah. Pertama kalau kita baca Quran, kalau baca Quran itu kalau ada mudhaf dan mudhaf ilaih, kita berhentinya di mudhaf ilaihnya. Jangan berhenti di mudhafnya. Diusahakan seperti itu. Jadi berhentinya Nah, di mana? di Hayya. siap gitu ya. Kalau Oh, jadi hayatoi siap. ya Nggak boleh dipecah ya. Oh, nggak iya, boleh. iya. Kalau kalau tulisannya harus dipisah, tapi kalau Iya. membacanya jangan dipisah. Oh. Jadi Ini saya harus kurang ya. nulis, kurang nulis kalau saya sih Pak. Jadi kadang-kadang suruh hurufnya pas saya lihat di Pak Ustadz kayak ain gitu. Huruf kalau di tengah, di samping sama Ya, gitu kurang. ya, jadi nggak apa-apa, itu biasa latihan nulis. Iya, iya. Tapi kalau untuk dua Berubah kata, soalnya ya kalau di tengah iya. sama di belakang Iya. sama di depan. Iya, iya. Nah, terus kalau untuk dua isim itu nggak boleh digabung ya. Kecuali kalau misalkan apa ya, domir, kalau domir itu beda lagi ya.
Apalagi kalau dia menjadi posesif, mudhaf ilaih itu Ya, dua digandeng. isim harus benar-benar Ya, separit ya. Oke. ya. Nggak boleh digandeng. Kecuali nanti ada pada bilangan ya, bilangan ratusan itu digandeng. Boleh digandeng, boleh dipisah. Ya. Tapi apa namanya, aslinya itu dipisah. Maaf, digandeng. Ya, afdolnya itu digandeng. Seperti misalkan serat, oh ratusan, ya bilangan satuan dengan ratusan itu digandeng. Misalkan 300, yang 3 sama ratus itu digandeng. Padahal dia mudhof dan mudhof ilaih. Salah atin itu tulisannya gandeng. Jadi satuan pada bilangan ratusan, ya. Satuan dan ratusan itu digandeng. Tapi ada beberapa yang dipisah, ya. Ada orang yang cenderungnya memisah, tapi sebenarnya afdolnya itu digandeng. Hanya itu, kalau mudhof dan mudhof ilaih itu digandeng. Baik, sekarang jamak. Jamaknya kalau rafa bunyinya khayatu, ada wawunya. Berarti kalau jar sama nasabnya apa bunyinya? Oh ya, tiu. Jangan. Ya, pakai ya. Khayati, bukan Pakai khayatiu, khayati. ya. Diapin. Nah, nggak ada diftong di situ. Iya. Khayati, Hayati siyabin. diapin. Sekarang kalau perempuan satu orang rofa. Hayatotu. Khayyatatu siyabin. Khayyatatu siyabin. Nah, kalau jar, Hayatoti siyabin. khayyatati siyabin. Kalau nasab, Hayatota siyabin. khayyatata siyabin. Sekarang kalau dua orang mu'annas rofa. Hayatota siyabin. Khayyatata siyabin. Kalau jar sama nasab. Hayatoti siyabin. Salah pengucapannya. Hayatoi. Khayyatotai. Hayatotai. Tai. Hayatotai siyabin. Khayyatotai siyabin. Ini juga sama, jangan Oh iya. digandeng. Oh ini nggak digandeng nih, ini Harus benar. dipisah. Sekarang kalau jamak muannas. Hayatotai siyabin. Oke, Khay- hayatotu. Khayyatatu siyabin. Kalau jar sama nasab. Hayatoti siyabin. Biar Khayyatati Siap. siyabin. Ya. Sekarang ini polanya 3. Kalau ada zal sama ro sama ain, maka bunyi fi'il madhinya adalah Da. zara'a. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya Ya ro'u. yaz, Ya. Ya. yazra'u. Kalau nahi jangan La tasra Oh. la tazra'. Fi'il amrnya izra izra'. Isim fa'ilnya zari'un zari'un. Pun. Isim maf'ulnya mazru'un mazru'un. Isim zaman dan makan mazra'un mazra'un. Kemudian ini pola keempat. 4 ia Oke, kalau begitu fi'il madinya zainu Zaina. za'ina, mudhari'nya Ya. An. anu yaz'anu, nahinya la tas'an ma tada'an, fi'il amrnya Itan. idzan, isim fa'ilnya za'inun za'inun, isim maf'ulnya maz'unun maz'unu. Oke, ini maz'anun. Baik. maz'anun Sekarang pola 1. au Ya, fi'il madinya berarti berbunyi zakara ya, mudhari'nya Ya. Guru. yazkuru, nahi jangan la tazkur la tazkur, fi'il amrnya uzkur Kur. uzkur, isim fa'il zakirun Kirun. zakirun, isim maf'ul Mazkur. mazkurun mazkurun, isim zaman makan mazkarun mazkarun. Kemudian ini ada fi'il madhi. Ini kalau apa namanya, kalau kita nggak, kalau kita menghadapi teks bahasa Arab yang tanpa harokat,
Ada tulisan begini bisa jadi dia fi'il madhi, bisa jadi isim fa'il. Iya ya. Oh Kalau iya. kalau digunduli itu kan, kalau Nah, nggak ada harokatnya, berarti harus lihat konteks, iya. harus lihat samping-sampingnya itu. Kita pantasnya enaknya ini dibikinnya fi'il isim fa'il atau fi'il madhi. Kalau isim fa'il berarti dia menunjukkan pelaku orang yang melakukan perbuatannya itu, yaitu dzari'un. Pasti huruf keduanya setelah alif itu kasroh. Kasro. Sekarang kalau fi'il madhi berarti bunyinya bagaimana? Zara. Azaro. Azaro. Oh, zaro'a. Jadi nanti efeknya efeknya apa? Kalau ada zaro'a, ada alifnya itu apa? Kan fi'il madhi. Berarti madi Dia untuk kata kerja telah kata kerja lampau, lampau. Nah, lampau satu lagi, orang ya dia orang seorang laki, ketiga orang ketiga tunggal laki-laki. tunggal Nah, laki-laki tapi satu lagi, efek maknanya apa dengan menambahkan alif? telah. Oh, saling. Kayak gitu ya. Ada makna salingnya. Itu Oh. itu efeknya begitu nanti. Baik. Jadi dibacanya apa ini? Zaroa. Zaro'a. Zaro'a Fi'il mudhari'nya 4 huruf. yuz yuzari'u Yuzari. Oke, yudhari'u. Kalau nahi jangan la tuzari' la tuzari'. Fi'il amr. Zari. tulisannya zari' Oke, masdar. masdarnya ya ini yang muhasabah ya. Iya, iya betul. Ya. Oke, Muzara'atun betul. Si fa'ilnya. muzari'un Oke, mudhari'un isim maf'ul zaman dan makan. Muzaro. Zara'un Mudhara'. Baik. Huruf aslinya adalah Za. Zaro'a. Zaro'. Oke. Oh, ini sudah saya harokati ya. Isim maf'ul. Ya udah bonus. Sekarang Nah, fi'il itu mad. perlu diarokat di soalnya, Pak. Di soalnya Kenapa? kosong. Sudah kosong ya. Oke. Nah, Kalau begitu fi'il madinya apa? ana. Adana. Az'ana Ambil yang nggak ada tasdidnya ya. Adana. Kemudian fi'il mudhari'nya Yud. Inu. yuz'inu yudha'inu. Kalau jangan, awas. latuz'in La tudha'in. Nah, ini kadang-kadang juga lupa ya. Kalau depannya harus dhamma. La tudha'. Kemudian fi'il amr. amarnya ini Ing. az'ain Al-in. Masternya. ini islamun ya Mhm. iz'anun Terus isim fa'il. muslimun Inun. Oke, mus'ainun mudha'inun. Isim maf'ulnya. mus'ainun Oke, mudha'inun. Huruf aslinya. Za. za'ana. Oke, Nah, ini untuk penulisan Hamzah ya. Untuk penulisan Hamzah, kalau dalam menulis pola-pola ini, Hamzah yang diperkenankan eh, kayak gini, ada kepala ainnya di atas Kotok atau di itu bawah Hamzah kotok, itu hanya di pola keempat saja. Yang oh ini fi'il madhi, kemudian fi'il amar dan masdar ya. Tempatnya di fi'il madhi, fi'il amar dan masdar. Untuk yang 4 huruf saja. Sedangkan yang 5 huruf, kemudian hamzah yang di awal 5 huruf, 6 huruf. Terus eh, pada yang 3 huruf itu muncul hamzah itu di fi'il amar, itu semuanya hamzah wasal. Ya. Jadi yang berapa? Yang 5 huruf, yang if ta'ala, in fa'ala itu. Terus kemudian yang 6 huruf seperti istaf'ala itu apa namanya? Hamzahnya hamzah wasal. Jadi hamzah-hamzah itu kalau untuk yang lebih dari 3 huruf pasti munculnya kalau fi'il madhi muncul pasti nanti muncul di fi'il amar dan masdar. Itu pasti tiga kolom ya. Fi'il madhi, fi'il amar dan masdar. Nah, apakah dia hamzah wasal yang tidak boleh ditulis hamzah kecil kepala ain atau hamzah kotok sebaiknya ditulis hamzah kecil apa namanya kepala ain itu yang boleh ditulis itu hanya di pola 4 huruf yang af'ala itu saja. Jadi nanti fi'il madinya, fi'il amarnya, dan masternya dikasih kepalanya ain.
Tapi kalau selain itu nggak boleh, ya, Mm-mm. tidak boleh. Fi'il amar di 3 huruf nggak boleh dikasih apa namanya kepala ain. Kemudian yang 5 huruf juga nggak boleh, 6 huruf juga nggak boleh. Itu semuanya hamzah wasal. Jadi gampangnya begini, pada pola-pola baik 3 huruf maupun yang 5 huruf apabila muncul hamzah, hamzah tambahan maksudnya, Mm-mm. itu yang hamzah kotok cuma di af'ala saja. Hmm. Dan semua variannya ya, 3 kolom itu fi'il madhi, amarnya, dan masternya. Selain itu nggak boleh ada hamzah ditulis seperti apa namanya dikasih ain, kepala ain. Nggak boleh. Oke, baik. Terus ini ada fi'il mudhari begini. Ada tasdidnya, berarti fi'il madhinya apa kira-kira? Zak, zakaro, Oke, zak, gitu. Dzakaro pakai tasdid. Kemudian fi'il mudhari'nya yuzakiru, yudzakiru, nahi, jangan. la tuzakir, La tudzakir. Kemudian fi'il amarnya zakir. zakir. Kemudian masdarnya Ini takdir ya. ya. Tazkir, Takdir, Oke, balkirun. Isim fa'ilnya muzakiru, zakirun, mudzakirun, isim maf'ul zaman dan makannya muzakarun, mudzakkarun. Huruf aslinya adalah zakaro. dal, kaf, sama oh. Baik, kemudian sekarang tasrif lughawi. Kalau tadi Oh, ini kan yudzakiru ya. Berarti fi'il madhinya apa? Zakaro. Zakaro, dia satu orang laki-laki. Mereka berdua. Zakaro, Zakaro, mereka laki-laki banyak. zakaru, Zakaru, kemudian dia satu orang perempuan. zakarot, Zakarot, mereka berdua perempuan. zakarota, Zakarota, mereka banyak perempuan. zakarna, Zakarna, terus kamu laki-laki. zakarta, zakartuma, zakartum, zakarti, zakartuma, zakartunna, zakartu, zakarna. Zakarna. Oke. Sekarang mudhari, dia satu orang laki-laki sedang mengingatkan gitu ya. Dia laki-laki satu. Yuzakiru, Mereka berdua. yuzakironi, Yuzakironi, mereka banyak laki-laki. yuzakiruna, Yuzakiruna, dia satu orang perempuan. tuzakiru, Yuzakiru, mereka berdua perempuan. yuzakironi, Oke, mereka banyak perempuan. yuzakirna, Oke, yuzakirna. Anta, kamu satu laki-laki. tuzakiru, Tuzakiru, kalau kamu tuzakironi. Pak Ustadz putus. kirain aku. Pak Ustadznya. Bu Nelly Halo? udah masuk. Ya maaf tadi ketiduran. Oh iya. Aku ini mau keasikan denger ceramah pas aku udah jam 4. Ya, Iya. terlempar. Terlontar Pak Ustadz. Oke. Ya. Kalian laki-laki. Tuzakiruna, Tuzakiruna, kamu satu perempuan. Yuzakirina, Apa? Tuzakirina. Zakirina. Ada. Failnya di mana? Kalau tuzakirina itu failnya berupa apa? Failnya ya. Aha. Failnya itu adalah Ini kan sebenarnya Nah, bukan. Nah, bukan yaknya. Ya. oh Ya iyanya. mukhotobah. Oh iya. Jadi Ya, sebenarnya mukhotobah. lembar ini tuh Mukhotobah. kita latihan apa? Mencari fail. Mencari fa'il domir. Oh. Nah, mencari fa'il yang domir. Dan domir itu kan ada dua nih. Ada yang baris, ada yang mustatir. Ada yang, nah, jadi kalau yang domir-domir yang kelihatan itu berarti baris. Kalau yang nggak ada berarti dia mustatir. Mustatir. Tuzakir. Nah, yang domirnya mana? Iya-nya, bukan nunnya. Iya-nya. Oh ya, Kalau oke. kalau nunnya itu nun apa? Nun niswah. Bukan.
Nah, Nun. kok non niswa itu hanya pada jamak, sedangkan Oh. tudzakirina itu tunggal. Oh, Jadi non niswa itu ini loh di sini, Hunna, oh, Iya. mereka, sama di sini nanti kalian. oh iya ya. Jadi ini Nah, apa? Nun apa? nonnya ini adalah non tanda rofa pada af'al khamsa. Nun tanda rofa. Kan Oh, tetapnya pada non. Oh, Jadi iya iya. tudzakirina ini sama seperti yuzakiruna, ya kan? Sama Hmm. seperti yuzakironi. Ini kan af'al khamsa semua. Nah, coba kita ingat kembali ya. Definisi af'al khamsa itu apa? Fi'il mudhari af'al khamsa itu apa? Afal khamsah itu tetapnya nun. Kan itu tanda rofaknya. Kalau tanda rofaknya tetapnya Afal nun, khamsah itu nasab dan jazmnya membuang nun. Itu tandanya, tanda i'rabnya. Definisi, pengertian. definisinya Ya, definisi hmm, af'al khamsa adalah akhirnya bukan sakit, bukan tidak sehat. bukan, itu sahih akhir. Bukan. Apa dong? Itu sahih akhir. Definisi afal khamsa itu adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bersambung dengan domir alif untuk dua orang, Oh. bersambung dengan wawu untuk domir jamak muzakkar, dan yang ketiga adalah bersambung dengan ya mukhatabah. Oh. Nah, ya mukhatabah itu anti ini. Itu definisi. Jadi fi'il mudhari afal khamsa adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bersambung dengan domir alif, domir wawu, alif tasniah, wawu jamak, dan ya mukhatabah. Itu definisi. Dan ya Nah, mukhatabah. baru kemudian nanti tanda rofaknya harus tetapnya nun. Nasab dan jazmnya membuang nun. Jadi selalu ada nunnya. Jadi nunnya itu bukan harf ya, dia pengganti dhamma. Nunnya itu bukan sebuah kata, karena bukan isim, bukan fi'il, bukan harf. Dia adalah pengganti harokat, pengganti dhamma. Nah, gitu. Kenapa dinamakan afal khamsah? Kenapa khamsah? Kenapa 5? 5 ya. Ya, kenapa 5? Karena Karena tadi kembali ke definisi tadi. Oh, Bersambung, alif. bersambung dengan alif tasniah itu 2 kali. Oh. Bersambung dengan wawu itu 2 kali. Oh, Bersambung dengan ya mukhatabah itu sekali. 2, 2, 1. Berarti berapa? 5. 5. Nah, itu. Coba 5 mana aja, Pak? Nah, coba kita selesaikan dulu sampai bawah dulu ini. Oh iya, iya, oke. Nah, jadi kalian berdua tudzakironi. Tudzakironi, Oke, kalau kalian jamak. tudzakirna, Tudzakirna, kalau aku. tudzakiru, Uzakiru. Tudzakiru, kalau kami. muzakiru. Muzakiru. Oke. Jadi alif itu 2 kali. 2 kali itu maksudnya ini alif kan, Ya. depannya bisa ya, ada juga alif depannya bisa tak. Oh iya, Itu yang dimaksud 2 kali. Sedangkan wawu juga bisa 2 kali. Depannya bisa menggunakan ya, yudzakiruna, bisa juga depannya menggunakan tak, tudzakiruna. Oke. Sedangkan kalau ya itu hanya tak saja depannya, nggak ada itu depannya ya, belakangnya juga ya mukhatabah. Ya mukhatabah hanya berpasangan dengan tak. Sedangkan alif itu bisa berpasangan depannya menggunakan ya, bisa juga menggunakan tak. Begitu pula wawu bisa berpasangan dengan ya, dan juga bisa berpasangan dengan Oh, maksudnya 2 kali itu. 2 kali Iya. itu you dan tu. Ya, jadi 2 kali itu maksudnya alif depannya bisa ya, alif juga depannya bisa tak. Wawu pun demikian, wawu bisa depannya pakai menggunakan ya, nanti orang ketiga bisa juga menggunakan tak, orang kedua. Iya, cuma sekali. Nah, sedangkan ya itu cuma sekali. Jumlahnya berapa? 5. Iya. Makanya 5. itu dinamakan afal khamsa. Jadi yang Jadi afal Afal khamsah itu yang khamsah itu akhirnya 5. berakhiran ditutup dengan ya, alif, wawu, sama ya. Nah, kalau yang ya, pertama itu yang yuzakiru, yang huwa itu sohe akhir. Oh gitu. Ini kan Wah, sohe Pak, baru akhir. ngerti ya, Pak. Kan nggak ada apa-apa kan? Iya benar. Ini sohe akhir semua, yang 5 ini. Yang nggak ada sambungannya itu sohe akhir. Yuzakiru, Oh iya. tuzakiru, yuzakirna. Nah, ini nonnya baru non niswa. Ya, non niswa. Ini Kemudian domirnya apa lagi? mustatir ya. Mana? Yang itu yuzakir.
Ya, Tuzakir. yang mana Bu? Tuzakiru. Oke, Tuzakiru. kalau yang nggak ada tambahannya mustatir. Ya. Kan fi'il mudhari itu kan mustatirnya paling banyak. Lima-limanya Iya. ada. Ya, Hmm. dua, Jadi asal kemudian khamsahnya cuma 5, yang lainnya sahih akhir. iya, Oh iya iya. lima model maksudnya ya. Kalau di Iya sini model. memang ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tapi maksudnya 5 itu kan yuzakironi kan Ya. yuzakironi sekali. Tuzakiru. Sekali ya. Tuzakironi Ya. itu 3 kali tuh. Nah, ya kan? Terus Iya. kemudian pakai wawunya 2 kali. Nah, ya kan wawunya ini 2 kali. Yang pakai alif itu 3 kali. 1, 2, 3. Kalau pakai ya itu sekali. Tapi diringkas 5 tadi penyebabnya itu. Jadi fi'il mudhari afal khamsah adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bersambung dengan alif fasnya, wawu jamak, dan ya mukhatabah. Yang bersambung dengan alif tasniah itu bisa depannya menggunakan ya, bisa juga menggunakan tak, berarti 2 kali, 2 model. Kemudian yang bersambung dengan wawu jama itu juga bisa berpasangan di depan, itu menggunakan huruf ya maupun tak di depan, berarti 2 model juga untuk wawu. Sedangkan kalau fi'il mudhari bersambung dengan ya mukhatabah itu hanya 1 model, yaitu hanya berpasangan dengan tak di depan. Tidak ada ya mukhatabah berpasangan huruf di depan, yaitu berupa ya juga tidak ada. Jadi cuma sekali. Jumlahnya ada 5. Itulah mengapa fi'il mudhari itu ada namanya fi'il mudhari af'alul khamsah. Karena alif 2 kali, wawu 2 kali, ya sekali. Nah, paham ya? Ya. Oke, baik. Sekarang fi'il amr. Perintah untuk dia 1 orang laki-laki. Li yuzakir. Nah, Tuzakir. kalau boleh tahu, untuk sekedar mengingat, lamnya ini namanya lam apa? Am. Lam Lam amar. amr. Ya, lam amar itu didatangkan karena fi'il amar, perintah, itu hanya ada untuk orang kedua. Kalau untuk orang ketiga, dia, mereka itu sebenarnya nggak ada fi'il amarnya. Oleh karena itulah maka harus mendatangkan fi'il mudhari dengan menambahkan lam amar di depan. Dan lam amar itu mempunyai dampak jazm. Jadi mempengaruhi pada fi'il mudhari'nya, yakni fi'il mudhari'nya harus terkena i'rab jazm. Liyudzakir. Kalau perintah untuk mereka berdua laki-laki, jadi Li yuzakiro. liyudzakiro. Kemudian untuk mereka jamak laki-laki, Li Lizakiru. Tuzakiru. ini perintah untuk dia 1 orang perempuan. Tuzakir. Lituzakir. Litudzakir. Perintah untuk mereka berdua perempuan. Lituzakir. Tuzakiro. Litudzakiro. Perintah untuk mereka jamak perempuan. Lituzakir. Tuzakirna. Oh ya, liyu. Liyudzakirna. Iya. Karena mereka. Kemudian perintah untuk kamu 1 orang laki-laki. Zakir. Zakir. Nah, zakir. Langsung ya, fi'il amar. Kemudian perintah untuk kalian berdua laki-laki. Zakiro. Kiro. Oke, zakiro. Perintah untuk kalian, jamak laki-laki. Zakiru. Kiro. Zakiru. Perintah untuk kamu 1 perempuan. Zakiri. Zakiri. Kemudian kalian berdua laki-laki perempuan. Zakiro. 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 Kalian jamak perempuan. Zakirna. Nah, Ini kenapa alifnya, wawunya, dan ya-nya nggak ada nunnya. Fi'il amar. Fi'il amar ya. Ya, kenapa? Ada Membuang wawu, ada nun. alif tasniyahnya, ada wawu jamaknya, ada ya mukhatabahnya, kok nggak pernah ditemenin nun. Kenapa? Kenapa Karena ya? Karena fi'il amar yang bersambung dengan alif tasniyah, bersambung dengan wawu jamak, dan bersambung dengan ya Ya. mukhatabah itu harus mabni membuang nun. Oh. Kan Ya. fi'il amar kan mabninya ada 3.
Ada Iya. mabni sukun, ada mabni membuang nun, nah ada mabni membuang huruf ilah, membuang huruf yang sakit. Nah, jadi itu bedanya fi'il mudhari dengan fi'il amar. Sama-sama bisa ditambahi alif pastinya, mau jamak maupun ya mukhatabah. Hanya saja kalau fi'il mudhari nanti disebutnya afal khamsah, sehingga fi'il mudhari itu karena maaf, karena mu'rab, maka harus ada tanda i'rabnya. Kalau rofa nunnya ada, kalau tidak rofa berarti nunnya harus hilang. Sedangkan fi'il amar itu basicnya adalah mabni. Maka mabninya adalah dengan membuang nunnya. Artinya tidak akan pernah ada nunnya di belakang. Karena memang mabni tetap harus dibuang. Apapun alasan. Baik, sekarang i'rab. I'rab masih ingat berarti ya, bahwa in itu seperti yang sudah kita pelajari, kita sudah mengenal paling tidak ada 4 in. Yang pertama in yang artinya jika dia menjazmkan, berarti dia harus syarat. Jika begini maka begini. Bisa juga in yang artinya meskipun, Meskipun. ya meskipun itu juga sama menjazmkan, tapi menjazmkan satu fi'il mudhari saja, nggak punya jawab. Yang ketiga innya itu in nafi yang artinya tidak. Biasanya kalau ada illa di belakang. Nah, yang keempat itu adalah in yang artinya sungguh. Dia harf taukid. Jadi sebenarnya in yang nomor 4 ini tadinya awalnya berbunyi inna Iya. tadinya, tapi kemudian harus disukun. Konsekuensi pensukunan atau perubahan harokat dari inna yang bertasydid dan berharokat fathah dengan berubah menjadi in, ketika maknanya tetap sungguh, maknanya tetap, tapi ada perubahan. Perubahannya adalah kalau masih inna bertasydid dan berharokat fathah, inna itu tetap dia mempunyai pengaruh. Pengaruhnya adalah menasabkan isim dan merofakan khobar. Ada isimnya inna, ada khobar inna. Tapi begitu inna, meskipun dia maknanya masih bermakna sungguh, tapi kalau sudah berubah menjadi in, maka semua kebutuhannya itu dicopot. Semua pengaruhnya itu tidak ada lagi. Ketika ya ibaratnya sudah nggak ada tasdid, berarti nggak ada taring dia. Karena nggak ada taring, maka dia tidak berpengaruh pada kalimat sesudahnya. Artinya apa? Selama masih inna, kita wajib mencari mana isimnya, mana khobarnya. Tapi begitu in, meskipun dia tetap bermakna sungguh, dengan ciri-ciri yang sudah melekat, kita tidak perlu mencari mana isimnya, mana khobarnya. Karena sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah makna sungguh. Jadi sudah tidak ada lagi isimnya, sudah tidak ada lagi khobarnya. Jadi tinggal maknanya saja, arti, yaitu sungguh. Ciri dari in yang ya, istilahnya apa? In al-mukhaffafa. Ya, in Ya. yang sudah disukunkan. Cirinya apa? Ada 2 ciri itu. Yang Ada pertama, kana, lalu ada farikoh. lam fariko. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, Kana, in. ada kana. Karena maksudnya gini, lebih mencakup lebih cakupan yang lebih luas adalah setelah in itu Ya, oke. berupa fi'il yang bisa fi'il yang berpengaruh pada mubtada khobar. Oh, setelah in ada fiil Yang bisa merubah mubtada khobar. yang bisa merubah mutada kobar yang tadinya Ya. rofa-rofa jadi Bapak nasab, gitu kan? rofa nasab. Nah, fi'il yang bisa merubah khobar kan cuma kana dan teman-temannya kan? Sama ini, Ya, sama temannya zonna. Ya, temannya zonna. Nah, kana itu kan banyak tuh temannya. Kemudian ada yang seperti kana. Kemudian zonna. Kalau zonna dan teman-temannya itu menasabkan dua-duanya. Jadi yang tadinya mubtada khobar itu dua-duanya rofa. Kalau kena zonna dan teman-temannya itu dua-duanya nasab. Nah, kita ambil yang sering di Al-Qur'an aja ya. Kalau in yang diikuti oleh
fiil-fiil yang bisa merubah mubtada khobar itu dari kana itu muncul satu, kana itu sendiri biasanya. Sama kalau yang berfungsi seperti kana itu ada satu fiil yang sering muncul yaitu kada, pakai dal. Dasa. Kada. Kada. Ya, kemudian yang saudara zonna itu biasanya yang muncul wajada. Ya, Wajada. wajada. Nah, kalau nggak salah cuma itu ya, wajada. Jadi diingat-ingat kalau ini aja, tiga itu aja dulu ya. Jadi khususnya di Al-Quran, kalau in ada kana dan semua variannya, kana, kunna, kunta, kuntu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kada ya kadu, yang artinya hampir. Sama yang ketiga itu wajada yajidu, wajada mendapati atau menjumpai, wajadana wa in wajadana aktsarahum la fasiqin, itu sama. Jadi fiil-fiil yang bisa merubah mubtada khobar itu yang sering dipakai, yang sering ketemu di Al-Quran itu kana, kemudian kada, kemudian Zona. wajada. Oh, wajada. Ya, wajadanya ya. Wajada yajidu, fiil mudhari'nya yajidu. Terus syarat keduanya di belakangnya ada, jangan lupa lam fariko. Itu lam fariko itu wajib ada. Jadi nggak bisa dihilangkan. Tapi waspadanya tadi setelah in itu harus fiil itu tadi, kana atau kada atau wajada. Artinya tidak semua saudara kana bisa tampil untuk apa namanya, membuat in itu artinya sungguh. Tidak semua dipakai. Jadi hanya kana, terus kemudian yang berawal seperti kana itu kada. Meskipun kada itu juga punya teman-teman gerombolan yang lain yang banyak juga, tapi yang dipakai adalah kada. Kemudian zona itu teman-temannya juga banyak, tapi yang dipakai itu biasanya wajada. Wajada. Ya. Oke ya, jadi ini artinya sungguh. Wa in kunna la mubtalin. Dan sungguh kami adalah orang-orang yang diberikan ujian. Wa in kunna la mubtalin. Oke, nomor satu sekarang. Nomor satu kita hitung dulu. Nomor satunya wawunya, yang kedua adalah yang In. ketiga Ketiga Kunna. kun, kana ya, Kunna. kun atau Kana. kana. Empatnya Yang na, keempatnya na, yang kelimanya la, La. lam ya. Kemudian yang nomor enamnya adalah mubtalin. Mubtalin. Sekarang wawunya adalah Maaf. Wa harf istinaf. Istinaf. mabninya mabni apa? Pak. Mabni fathah. Fathah. Kemudian yang nomor dua in, apa in? Harf taukid. Taukid. Taukid ya, dia in al-mukhaffafah. Kemudian Mukhaffafah. dia mabni kan? Mabninya Mabni. sesuai yang Mabni tampak sukun. aja, mabni sukun. Oke. Kemudian yang nomor tiga kun. Tiganya Apa itu? fi'il madhi nakis. Fi'il madhi nakis atau nasikh boleh. Nakis. Kemudian karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka mabni Sukun. sukun. Jadi penyebab mabni sukunnya itu karena bersambung dengan na ini. Na itu dhamir rafa Apa mutaharrik. ya, Pak? Ya, Mutaharik artinya apa? mutaharrik itu yang berharokat, yang berbunyi. Oh, Yang berharokat kan na itu kan bisa bunyi kan? iya, iya. Ada nggak dhamir yang nggak bisa bunyi? Sendiri maksudnya nggak bisa. Ada wau. Wawu itu nggak bisa bunyi. Kalau dia Damir, dipenggal domir. itu nggak bisa bunyi. Makanya dhamir rafa tapi tidak mutaharrik. Dhamir rafa itu dhamir yang khusus, memang dia mahal rafa gitu. Mahal rafa itu bisa jadi fa'il ya, bisa jadi isim kana juga bisa. Yang penting mahal rafa. Berharokat ya. Mutaharrik itu berharokat. Jadi kalau fi'il mudhari bersambung dengan dhamir yang berharokat, yang berbunyi sendiri, ya, itu fi'il madinya harus mabni sukun. Oke. Kemudian nomor 4. Nah,
Nomor 4, Ya, yang kita bilang tadi dhamir Isim rafa domir. mutaharik domir harus mutasil. Ini sebenarnya orangnya apa namanya? Objeknya sama. Dhamir rafa mutaharik ya kebetulan dia iya. dhamir rafa mutaharik itu Baris pasti dhamir baris mutasil ya. Hmm. Pasti kelihatan dan pasti nyambung. Itu dhamir rafa mutaharik. Cuman istilah rafa mutaharik itu hanya digunakan pada fi'il madhi. Sedangkan isim dhamir baris mutasil itu umum. Dia di mana-mana bisa. Posisi mutafile bisa, posisi maf'ul bih bisa, dan seterusnya. Ya, tapi kalau dhamir rafa mutaharik itu pasti mahal rafa, namanya aja dhamir rafa. Dan mahal rafa'nya itu pasti kalau nggak fa'il ya menjadi isimnya kana atau teman-temannya itu. Ketika fi'il madhi saja ya. Jadi penyebutan dhamir rafa mutaharik itu adalah ketika dhamir tersebut mahal rafa nempel pada fi'il madhi. Di luar itu dia biasanya disebut isim dhamir baris mutasil. Ya, oke. Dhamir baris mutasil nomor 4 ini berarti mabninya mabni apa? Mabni sukun, Mabni sukun karena berakhiran alif, tapi mahal apa? nawahu mahar rafa Mahal rafa karena sebagai karena sebagai isim kana. isim kana. Kemudian nomor 5 5, lam farikoh, lam fariko, harf fariko mabni mabni Fathah. mabni fathah, fathah. Kalau boleh tahu fariko itu apa artinya? apa ya, Ya biar apa namanya? biar ngerti Biar tahu apa Ya. fariko itu. apa. Fariko itu pembeda. Oh, pembeda. Ya, pembeda membedakan apa? Membedakan in yang artinya sungguh dengan in yang lain gitu. Ya. Biar beda. Kalau Ya. nggak ada lamnya berarti ya nggak usah pikir itu in mukhafafah yang artinya sungguh. Karena yang artinya sungguh itu wajib ada lamnya. Makanya dikasih fariko, dikasih pembeda. Ya, oke. Kemudian nomor 6, mubtaliin. Ini isim. Apa? Isim apa? Isim jamak Jamak muzakkar. Oke, muzakkar. jamak muzakkar. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. I'rabnya rafa nasab atau jar? I'rabnya dia Nasab. sebagai Apa? Nasab ya? Nasab dan jer. Jangan pakai satu aja, nggak boleh dua. Ya. Oh. nasab. Ya, kalau kita menunjuk kalau jamak muzakkar pakai ya itu ya bisa nasab bisa jar. Tapi Ya, dalam betul. posisi sudah ketemu kalimatnya, nggak boleh disebut dua. Harus satu. Oh. Apa ini? Nasab apa jar? Nasab. 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 Karena apa? Karena Khobar khobar kana. kana. Khobar. Tandanya kalau dia nasab, Ya. nah, gitu. Karena jabatannya cuma satu, maka di sini yang i'rabnya harus ditulis satu. Meskipun ya itu bisa digunakan untuk jar Jadi juga. kalau Tapi pakai mahal-mahal tuh kalau Pak mabni ya. mabni, Kalau betul, mu'rab, betul. oh gitu. Kalau mu'rab jangan pakai mahal. Iya, iya. Oke. Kan Mu'rab udah ya mahal itu nasab kan aja. istilahnya mahal itu kan nyewa tempat atau minjem tempat. Karena dia tidak bisa berubah, makanya dia istilahnya ya. Pakai Istilahnya mahal. istilah pakai Minjem. mahal. Minjem. Minjem rofa. Oke. Oke, sekarang ada fa'alna, huruf aslinya qaf ya sin dari kata qiyas. Iya. Fa'alna berarti bunyi asalnya adalah Koyas. Nah, koyas. Koyasna. Kemudian binanya yang tengah. Wafiyai. Ajwaf yai. oke, ajwaf ya'i. Sebabnya apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madinya ini 3 huruf 3 untuk huruf. kami. Untuk apa namanya? Kami itu. Kami itu orang yang berbicara, tapi lebih dari satu bersama yang lain. Oh iya, Mutakallim. Ya. Mutakallim itu orang yang berbicara. Ma'al ghair itu bersama yang lain. Oh, Ya, jadi istilahnya tidak menggunakan istilah jamak, bukan. iya. Kalau jamak itu orang kedua sama orang ketiga. Sedangkan orang pertama tidak digunakan istilah jamak. Ya, cuman mutakallim al-ghair. Kenapa? Karena istilah jamak nanti tanya lagi jamak muannas atau jamak mudzakkar. Padahal kami itu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Jadi istilahnya cuman ma'al Orang ghair. pertama bersama yang lain. Bersama yang lain. Mau satu, mau dua, silahkan. Yang lain, oke. Iya.
Jadi totalnya 3 orang apa 2 orang, yang penting ma'al ghair. Jadi istilah mutakallim orang pertama itu nggak ada istilah tasniyah atau jamak. Yang ada itu sendiri atau lebih dari 1 orang. Al-khair. Satu orang, wahdah, mutakallim wahdah, saya, mutakallim wahdah, atau sendiri, itu sendiri atau bersama yang lain, ma'al ghair. Baik, sekarang kita proses qoyasna. Qayasna itu diproses. Oke. Ya, Ya-nya diganti alif. jatuh. Ya, Qasna. Ya-nya diganti Alif. alif. Oke, alif. ganti alif. Kaidah 1. Bunyinya menjadi Qasna. kosna. Kaidah 1. Ya. Habis itu kosna itu alif bersama Mati. Ada Dibuang dua kalau apa namanya sukun berdampingan. Alifnya dibuang yang Oke. Kaidah 9. berapa? 9. Bunyinya 9. Qasna. kosna. Sudah selesai belum? Belum. Belum. Jadi Harus dikasih tracking, diberi apa ya? Ya itu diganti dengan i, jadi kisna. oke. Bis. Kasroh. Ya kasrah. Ini nggak ada kaidahnya ya. Baik. Sudah selesai. Dah. Kemudian ifta'alna. Wazannya asalnya hurufnya sama. Berarti bunyinya apa? Ifta'al. Ikayas. Ikatayasna. Iqtayasna. Binanya Binanya sama tadi ya. Madi. Ya, Fujai. Bukan. Ajwab. Ajwafyai. Ajwab ya. Sirahnya Fi'il Madi. Madi. berapa huruf? Lebih dari 3. Lebih dari 3. Untuk Lalu orang pertama yang bersama yang lain. oke. Ma'al ghair sama kayak tadi ya. Mutakallim ma'al ghair. Sekarang ya fatayasna. Diprosesnya bagaimana? Ikatayasna sama iketasna. Jadi Diganti ya alif. 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 Ada 1. Bunyinya panjang dulu ya. Ya kotas. Nah. Ya. Setelah itu Alifnya dibuang. Jadi iketasna. kaidah ke 9. sudah selesai belum? Udah. Udah. Karena nggak perlu jejak ke ya nggak perlu karena sudah lebih dari 3 huruf. Jadi nggak perlu ada penggantian harokat. Nah, selesai. Kalau diganti jadi amr. Kalau diganti jadi amar betul. Oh, nggak juga Bu. Amarnya sama. Yeah. Amarnya sama karena taknya kan berharokat fathah. Nanti diganti alif. Iktaisnya yang berubah kan ya-nya. Sedangkan ya bukan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Gini. Coba. Gini. Nih ya, kita bikin 2. Fi'il madhi sama fi'il amar. Nih, fi'il madhinya asalnya apa? Tayasna. Kalau na itu pada fi'il apa namanya? Fi'il madhi ya. Ya. Kalau pada fi'il madhi nanya itu menjadi apa? Jabatannya apa? Fa'il. Iya. Kalau pada fi'il amar maka nanya itu pasti sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Ya. Jadi posisinya beda. Kalau iktayisna nanti nanya menjadi maf'ul bih. Kalau iktayasna itu nanya sebagai fa'il. Nah, sekarang kita proses. Coba, ini ya kan? Iya.
Ya. Ya-nya hidup atau mati? Hidup. Hidup. Oke, karena hidup jatuh setelah fathah, maka harus diapakan? Diganti alif. Diganti alif. Menjadi Iktasna. iktasna. Oke. Kemudian alif mati bertemu dengan sin mati menjadi I- dibuang kan? Ya, Ya. dibuang. Tadinya gini, jadi dibuang menjadi iktasna. Oke, sekarang yang udah selesai kan? Ya. Sekarang fi'il amr sekarang. Fi'il amr. Coba kita lihat. Fi'il amr, iya-nya hidup atau mati? Hidup. 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 Kita tidak mempermasalahkan dia kasrah atau fathah. Kalau yang tadi kan hidup tapi fathah kan? Ya, Ya. fathah. Kalau yang bawah hidup tapi kasrah kan? Dan Ya. hidup itu kita tidak permasalahkan dia mau kasrah, mau fathah, mau dhammah, yang penting hidup, gitu kan? Hmm. Kalau hidup jatuh setelah fathah harus diapakan? Ganti. Diganti apa? Ya, alif. Diganti alif tuh. Ketika sudah diganti alif, Oh, alifnya mati atau hidup? Mati. 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 Mati ketemu mati harus diapakan? Dibuang. Jadinya Buang. apa? Iktas. Iktasna. Nah, intinya ujung-ujungnya sama. Fi'il mati sama fi'il amar itu sama betul. Karena yang di Hmm. penanda bahwa kalau fi'il amar itu tengahnya kasro, kalau fi'il mati itu tengahnya fathah, itu dibuang masalahnya. Jadi nggak kelihatan. Oh, Nah, disitulah kita kemudian ya untuk membedakan dia fi'il mati atau fi'il amar, lihat konteks kalimatnya. Gitu hmm. maksudnya. Jadi memang nggak ada beda. Ada kondisi tertentu antara fi'il amar sama fi'il mati itu sama persis bentuknya. Bacanya juga sama. Apakah ini iktasna yang asalnya iktayasna atau asalnya iktayisna, yang bisa membedakan itu adalah jalan ceritanya dari kalimat tersebut. Nggak bisa kita langsung ketemu satu kata kita putuskan, nggak bisa. Kita harus membaca konteks secara keseluruhan. Nah itu ya. Jadi ya ketika nggak ada domirna, itu nggak ada masalah. Pasti ya-nya masih muncul. Kalau ya-nya muncul, kita bisa bedakan dia kasrah atau oke. Oh, baik, kita 156. Mas, 156. ya 156 itu langsung diawali oleh alladzina. Nah, biasanya ayat-ayat yang awalnya diawali dengan alladzina tanpa tanpa harf athof, tanpa harf istinaf, kemudian tanpa harf-harf yang lain, itu biasanya menjelaskan ayat sebelumnya. Biasanya begitu ya. Ya, Ya, oke. Alladzina kan tiba-tiba jamak tuh. orang-orang yang. Ah, kira-kira alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, ini jadi apa nih kira-kira? Jadi mausul. Apa? Bukan identitasnya mausul, tapi posisinya jabatannya sebagai apa kan gitu. Oh, menjadi apa? Oh, Badal. menjadi Ya, ini. Hah? Isim. bisa menjadi badan. Badal dari asobirina. Kalau badal berarti alladzina itu mahal apa? Mahal. Badal dari apa sih? Ba- Badal dari sobirina. Sobirin. Nah, sobirin Berarti itu posisinya apa? Kemarin. Sob. Orang yang Bashir. Bashir itu berikan kabar gembira. Pada Hmm. siapa? Pada as-sabirin, orang-orang yang sabar. Berarti orang-orang yang sabar itu jadi apa? Subjek atau objek? objek Objek berarti mahal Maf'ul. apa? Mahal B. Mahal B mahal berarti ini mahal nasab. nasab. Bukan mahal ya, karena ma'ruf ya. Ya. Berarti as-sabirin itu nasab. Gitu kan? Nasob. Berarti kalau alladzina sebagai badal, maka berarti alladzina itu mahal Nasab. mahal nasab. Oke. Masuk. Bisa juga begini.
bisa mahal nasab tapi bukan badal. Tapi cara bacanya itu diwasalkan. Jadi kalau bacanya begini, wabashiris sabirin, berhenti, kemudian alladzina idza asabatuhum musibah, berarti dia badal ya. Tapi Ya. kalau digandeng, misalkan diwasalkan, wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Wabashiris Sabiri. sabirin alladzina, berarti kalau disambung Jadi alladzina jadi jadi sifat. naat. Jadi na'at. Jadi sifat atau nah, itu Naat. tergantung bacanya. Satu lagi, bisa mahal rofa. Karena dia sebagai isim di awal. Bukan, Bukan. yaitu menjadi khobar. Oh, Khobar. khobar Khobar, di depan. khobar dari isim yang dibuang. Jadi asalnya begini. Wabashiris sabirin hum alladzina Oh, atau Humnya itu ulaika. Hum itu mubtada. mubtadanya. Hum atau Hmm. ulaika. Humul oh, Ya. ladzina itu. Oh, humnya Oke. humnya tersembunyi. hilang. Bisa maha rofa bisa, tapi harus mengira-ngirakan adanya hum yang dibuang. Oh, Ada mubtada yang dibuang. masih belum Gitu. terlalu paham, tapi ya kira-kira lah. Jadi Ya, dia bisa jadi macam-macam ya, bisa tergantung tergantung juga disambung apa enggak. Oke. cara bacanya juga. Kalau dipenggal wabasyiris sabirin alladzina berarti badan. Tapi kalau disambung wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah berarti alladzina menjadi ta'al. Oke. Kemudian kalau dipenggal itu ada kemungkinan lain yaitu maharofa bisa karena dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Wabasyiris sabirin asalnya hum alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Sekarang idza asabathum. Ada idza. Iza. Idza itu kan apabila Ya. dia adalah syarat tapi tidak menjazmkan. Tapi meskipun tidak menjazmkan tetap butuh fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syaratnya mana? Biasanya idza itu Asobat. kan asobat. Memang Asobat. biasanya fi'il madhi ya. Kemudian jawab syaratnya mana? Eh, Dan cari. Kolu mereka berkata. Qalu. Betul. Itu jawabnya. Asobat. Asobat itu artinya apa? Hmm, apa ya? Asobat itu artinya menimpa. Oh, Menimpa. menimpa. Ya, telah menimpa. Asobah. Telah menimpa Kenapa kepada dikasih tak? mereka musibah. Kenapa dikasih tak asobat? Iya, kenapa kok jadi ladies apa? Ya, kenapa? Kenapa Ketika tidak asobah? karena musibah itu Ya, mu'anas, karena fa'ilnya adalah musibatun. musibatun adalah mu'annas. Maka Hmm. dalam kondisi susunan kalimat asobat hum musibatun, apakah wajib memasang tak pada asobat? Wajib karena musibahnya mu'anas gitu. Ya, ketika memang kaidah asalnya ketika fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya harus mu'annas. Mu'anas. Panas. Hukumnya wajib Heeh. kalau bertatap langsung, Nah, kalau tidak ada pemisah. oh Tapi ini ada pemisah hum. karena ada pemisah maka tidak wajib lagi. Boleh Oh, pakai, boleh enggak gitu. jadi bisa asobahu musibatun. Bisa. Oh gitu. Jadi Oke. kalau ditanya wajib enggak? Kalau seperti ini enggak wajib Hmm. karena sudah ada pemisahnya hum. Um. Tapi kalau nggak ada pemisah, face to face begitu, harus, harus, Hmm. mu'anas harus ikut mu'anas to feel. Mm-mm. Sebenarnya kalau asoba saja boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini ingin menegaskan aja sebenarnya bahwa jangan salah milih fa'il gitu deh ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan as-sabirin di ayat 155 kemarin, ketika orang itu
diberikan ujian, itu kan Allah suruh memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar menghadapi ujian itu orang yang seperti apa? Alladzina idza asabathum Wathum musibatun. musibatun. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, apa artinya? Alladzina Orang-orang yang Orang-orang idza yang ketika asabathum, musibah telah menimpa mereka, apabila musibah menimpa mereka, apabila qalu mereka berkata, inna lillahi. sesungguhnya kepada Allah, Bukan, sesungguhnya kami. Hah? sesungguhnya Sesungguhnya kami. kami. Inna. Kan panjang kan? Nah, Oh, Dan sekarang gini, kalau kami. ditanya begini, isimnya inna mana? sesungguhnya kami. Isim Berarti inna. Inna. ya nah. Terus khobar inna mana? Lillah. Lillah. Ilahi. Oke, berarti selesai kan kalimatnya? Ya. Ya. Terus sekarang ini ada inna lagi, wa inna ilaihi rajiun. Berarti kalimat yang berbeda sebenarnya. Iya, oke. Ya. Oke, jadi wa inna ilaihi rajiun, isim innanya mana? Isim innanya Nah. Nah, khobar inna yang kedua mana? lil. Oh, Roji'un. ini Rajiun. yang mana Pak? Yang kedua. Yang Oh, kedua, yang kedua. oke. Innanya isim Nah, inna. khobarnya? Terus khobar innanya rojiun. Kan ada yang rofa kan? Oke, Iya, rofa. Oke, sekarang apabila musibah telah musibah menimpa menimpa mereka, mereka qalu berkata, inna lillahi, sesungguhnya Wa inna kami ilaihi roji'un. kami adalah milik Allah, adalah milik kepunyaan Allah. Allah. Ya, li itu bagi, milik, milik Allah. Wa Milik inna ilaihi raji'un. milik Allah. Terus dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Nah, adalah Orang-orang yang orang-orang kembali, yang kembali orang-orang kembali kepadanya. kepadanya. Oh, sesungguhnya kami milik Allah dan Nah, sesungguhnya kami Kami adalah, kami akan kepada kembali. kami orang-orang kembali kepadanya. ya, Ya jadi Allah, tiap orang. hari kita ngomong kayak gini tapi nggak ngerti artinya. Jadi gini, intinya orang yang sabar itu bukan hanya mengatakan di lisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja, tetapi yang penting adalah bagaimana meresapi makna itu. Jadi orang yang sabar itu adalah mempertahankan atau apa istilahnya, punya dua prinsip ini. Yang pertama adalah prinsip innalillahi, bahwa kita itu semuanya milik Allah. Yang kedua adalah prinsip wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya itu pasti kembali kepadanya. kepada Allah. Jadi ada Kalau dua makna. Oke. iya, jadi kalau kita punya prinsip itu di dalam diri kita itu, insya Allah akan menjadi orang yang sabar. Ketika menghadapi apapun ujian itu, kalau ini adalah tertanam dalam diri kita, menancap betul bahwa kita itu milik Allah, kita itu siapa sih kan gitu. Innalillah. Terus kita mau kemana nanti ya wa inna ilaihi rajiun, mau ngapain juga kan, kembalinya nggak kemana-mana, pasti ke sana. Jadi kita itu sabar, santai aja menghadapi hidup itu karena menanamkan dua prinsip. Jadi ini dua kalimat ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dua jumlah yang berbeda. Jujur Pak, saya juga baru tahu loh Pak, ini ada dua makna di sini. Iya. Ada dua nilai yang harus Iya. tertanam pada diri kita itu. Kita milik Allah. Kita apapun yang kita miliki di dunia ini semuanya milik Allah, bukan milik kita. Milik Itu titipan, Allah. itu titipan. Sungguhnya kami itu Yang milik kedua, Allah. terus mau ngapain gitu kan? Dan Ya, sesungguhnya wa inna ilaihi rajiun. Ketika ingat kita inna ilaihi rajiun, ya pasti kita apa? Yang harus kita lakukan apa? Karena kita sudah sadar bahwa kita pasti kembali, apa ya kita lakukan? Pasti mempersiapkan diri, tak? mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri kapan kita akan kembali nanti. Iya. Nah, itu orang yang sabar. Ya Allah. Coba saya tulis dulu. Biasa. Apa yang mau tulis, Bu?
Orang yang sabar itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi bukan hanya innalillahi kalau ada apa, ada orang meninggal Mm-mm. innalillahi wa inna ilaihi Ih, raji'un, tapi nggak pernah tahu apa itu arti makna apa maksudnya. artinya Masya Allah? Tahu ya? Jadi innalillah ini kita semua milik Allah. Ya sudahlah, itu kan mau apa? Kalau Allah sudah tarik mau ya milik-miliknya sendiri mau diapain? Ya, kita harus ya bisa melepas. Fa inna ilaihi raji'un. Nah, berarti kita harus mempersiapkan diri juga. Sewaktu-waktu kita juga ditarik gitu kan. Kita harus mempersiapkan diri. Wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini biasanya dinamakan kalimat apa? Apa ungkapan apa? Kalau alhamdulillah biasa disebut hamdalah. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah. Basmalah. Subhanallah disebut tasbih. Oh, Allahu Akbar disebut takbir. 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 Apalagi Tahmid. Astagfirullahaladzim disebut Istighfar. 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 Nah, kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut Tahu. Belum tahu. istirja. Apa Oh, istirja. Ya, dari roji'un itu loh, istarja'a, masdar istirja. Oke. istirja. Jadi kalau ayo baca istirja, maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, baru dengar juga sih. Iya, baru. Biasanya istidrok. Nah, itu makna ya. Istirja. Oh, Kita baca hamdalah, tahu kita. Baca tahu. basmalah, tahu kita. Tahu. Baca takbir, tahu. Baca Tahu. tasbih, tahu. Istija. Apa tadi? Istirja. 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 Ini dari masdar istarja'a, roji'un itu. Istirja. Roja. Jadi tulisannya begini. Istirja. Ya, istirja. Jadi bacaan istirja ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan satu kalimat ya, bukan satu jumlah, Dua ya. tapi dua. Ya. Jadi ada dipisah dulu inna lillahi. Kita menyadari bahwa kita milik Allah. Milik Ya, Allah. jadi ada dua kesadaran yang harus kita miliki setiap saat. Yang pertama adalah kesadaran inna lillahi bahwa kita semua milik Allah, apapun yang ada itu di dunia dan di jagat raya ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kesadaran bahwa kita pasti kembali. Jangan sampai lupa kita akan kembali, jadi nggak siap-siap gitu kan. Kan kalau orang sadar itu kan siap-siap. Astagfirullah. Ya sudah. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Meresap. Oh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa zukna tilawatahu ana aili wa atrofan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih ya Ibu-ibu. Ya, makasih Mbak Ani. Tadi maaf terlambat. Sampai tadi saya mikir gini, ini hari Senin apa bukan ya? Kok Bu Nelly nggak ada? Biasanya
Tadi tertidur lagi buka-buka itu. Betul, siap-siap mau kan sekalian siap-siap terus sambil dengerin ceramah. Siap-siap habis ini. Jadi aku biasa kalau hari Senin kan ada ceramah. Ya, Iya, jadi masih seger ya. iya. Kalau aku kelihatan sudah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Terima banyak kasih ya Mbak Ibu Ani ya. Norma Pak ya. Norma kita bertiga aja ya. Iya. Alhamdulillah Mbak Ani Semoga tahun sehat. depan makin banyak ya Mbak Ani. Iya, kayaknya Iya. nih. Mbak Lila, Mbak itu Bunda Mbak udah Mbak Lila lagi umroh, terus Oh. Bunda mungkin lagi sibuk mau apa namanya mantu kan. Oh, Januari katanya mantu. Udah mungkin. Iya. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan. Iya. Semangat, semangat. Alhamdulillah. Ya, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.